Jadi sudah 6 tahun nih, sudah saatnya harusnya mereka berkembang secara kata itu, tapi ternyata kok tidak. Kenapa? Ternyata sebagian orang tua memang tidak menyempatkan untuk berkomunikasi ke anak, tidak menyempatkan untuk membacakan cerita. Kenapa seperti itu? Assalamualaikum MS Kids, selamat datang di segmen baru kita yaitu Bincang Santai. Di mana Bincang Santai kali ini kita akan ditemani oleh narasumber yang hebat dan membahas topik-topik yang menarik. Nah, untuk pembuka segmen kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menumbuhkan minat baca anak di era gadget yang semakin digital ini. Nah, untuk episode pertama ini kita akan kedatangan narasumber yang hebat yaitu kepala sekolah, seorang guru, sekaligus seorang ibu yang hebat. Langsung saja Ibu Eka Rianti. Selamat datang Bu Eka. Silahkan duduk Bu. Terima kasih. Oh ya teman-teman, Bu Eka ini merupakan seorang kepala sekolah di TK Muslimat NUC Jambi loh teman-teman. Oh iya Bu Eka, kalau boleh tahu kesibukan Bu Eka ini apa Bu? Saya kesibukannya sehari-hari di pendidikan anak usia dini dan ibu rumah tangga. Oh iya. Nah, menyangkut sebagai seorang guru nih Bu. Nah, sekarang ini kan di era digitalisasi sekarang ini banyak anak-anak yang minat bacanya rendah nih Bu. Karena pegangan anak zaman now ini bukan buku, tapi gadget Bu. Nah, tapi sebelum kita membahas ke situ, ada beberapa orang yang masih berpendapat bahwa membaca itu sama artinya dengan literasi Bu. Nah, dari saya sendiri pun penasaran Bu, sebenarnya apakah arti dari membaca dan literasi itu sama atau malah beda Bu? Membaca itu bagian dari literasi. Jadi kalau diterjemahkan literasi adalah membaca, itu mungkin miskonsepsi. Jadi istilahnya ini jadi masalah karena di satuan pendidikan yang kita miliki itu masih beranggapan bahwa literasi itu hanya membaca dan itu fokus pada baca tulis buku saja. Sedangkan kalau literasi itu kompleks, artinya tidak melulu membaca buku, tapi apa yang ada di lingkungan kita yang bisa kita amati, yang bisa kita pelajari, itu adalah literasi. Oh, ternyata berarti literasi itu artinya cukup luas ya Bu? Tidak hanya membaca saja gitu Bu? Bagian dari membaca itu bagian dari literasi. Oh gitu. Teman-temannya masih banyak. Oh iya, iya baik Bu. Nah ini Bu, balik lagi ke topik yang tadi nih Bu. Saya tuh pernah melihat dari laman dream.co.id mengatakan bahwa perkembangan teknologi digital ini mempunyai dampak baik maupun buruk. Di mana sebenarnya kemajuan teknologi digital ini itu mempermudah kehidupan manusia. Nah, tapi salah satu dampak buruk dari perkembangan ini itu menurunnya minat baca anak. Karena mereka ini lebih banyak menghabiskan waktu bermain gadget Bu daripada membaca. Dimana gadget ini anak-anak digunakan untuk game online, menonton YouTube, menonton film ataupun hiburan yang lainnya Bu. Nah, bagaimana sih pendapat Bu Eka mengenai hal tersebut Bu? Kalau data yang disajikan ya mungkin ada benarnya. Tapi mungkin kalau di situasi lapangan yang terjadi, maksudnya di tempat saya berada di pendidikan anak usia dini, sebetulnya sebelum ada teknologi, sebelum ada era digitalisasi, itu data menyebutkan bahwa minat membaca buku dari anak-anak ataupun membacakan buku cerita dari ibunya ke anak-anak itu belum sepenuhnya nampak. Jadi
Kalau masalahnya teknologi adalah hal yang salah dengan membaca, itu tidak sepenuhnya benar. Karena kemungkinan sebelum teknologi itu juga minat bacanya itu rendah. Itu terbukti dari beberapa wali murid yang ada. Mereka jarang membacakan, hampir tidak pernah memiliki buku cerita bacaan di rumah. Jadi kalau zaman digital itu membuat literasi semakin rendah, itu sebetulnya tidak sepenuhnya benar. Sepenuhnya benar. Oh, iya. Karena mungkin sebelum digital pun itu minatnya sudah rendah. Oh, iya. Jadi bagaimana sekolah berkontribusi dalam hal ini, gitu kan? Kalau pandangan saya, jadi kalau digital itu sebenarnya mempermudah kita semua. Jadi mereka yang hobi membaca itu bisa mengambil buku cerita di laman dan sebagainya. Tapi kalau di sekolah memang membaca teks buku itu perlu digiatkan kembali seperti itu. Jadi mungkin bukan karena zamannya minat bacanya rendah, zaman digitalnya yang membuat minat baca rendah, tapi memang sebelum itu juga terjadi rendahnya gitu ya, membaca buku seperti itu. Kalau di lapangan yang saya lihat seperti itu. Tapi ini Bu, berarti teknologi itu sebenarnya tidak sepenuhnya mempengaruhi minat baca anak ya Bu? Tidak. Iya, tapi berarti kalau di sekolah nih Bu, Bu Eka kan juga sebagai guru nih Bu, di sekolah itu apakah anak juga di sekolah minat bacanya itu rendah atau tinggi juga Bu sebenarnya kalau di sekolah? Kalau secara data, jadi kan sekolah itu seberapa maksimalnya mendesain lingkungan itu kaya akan bacaan. Jadi kalau data yang dilihat, ketika guru mampu menyediakan bahan bacaan di sekolahan, mampu mengajak anak-anaknya untuk membaca, itu anak usia dini sebetulnya sangat minat sekali membuka buku-buku. Cuman karena proses pengadaan yang tidak maksimal, karena pendanaan dan sebagainya, karena infrastruktur yang kurang, itu bisa berakibat pada minimnya minat baca anak. Jadi kan karena keterbatasan gitu ya. Tapi ketika guru mampu menciptakan lingkungan kaya bacaan, itu bisa. Salah satu caranya seperti itu. Dan tidak berhenti di situ. Ketika guru sudah memberikan menciptakan ruang baca dan sebagainya, guru perlu membacakan buku cerita, membuka komunikasi untuk berdiskusi. Itu adalah salah satu cara yang perlu dilakukan di pendidikan anak usia dini. Jadi kalau sistem ini sudah kami lakukan, dan datanya memang ya anak mau, ketika diajak itu ya mau. Cuman pertanyaannya, apakah yang seperti itu diteruskan di rumah? Jadi pengembangan literasi tidak sepenuhnya dapat dilakukan di sekolah. Di rumah pun harus ada. Berarti sebenarnya di rumah pun itu sangat berpengaruh ya Bu, selain di sekolah untuk mengajarkan. Kan mungkin ada beberapa orang tua nih Bu ya, yang sangat mengandalkan sekolah untuk perkembangan sang anak ya Bu ya. Ini anak saya tak sekolahkan di sini biar bisa pintar membaca. Anak saya tak sekolahkan di sini biar pintar menulis ataupun berhitung begitu Bu. Tapi ternyata sebenarnya ada pengaruh lain juga yang di lingkungan rumah ya Bu, selain di sekolah gitu. Anak itu butuh, istilah kerennya itu role model. Oh iya, role model. Iya, bagaimana orang tua bisa menampakkan diri dia suka tentang bacaan.
suka berliterasi. Suka berliterasi itu diantaranya orang tua bisa mengajak komunikasi apa sih yang dilakukan anak-anak di rumah. Berarti berdiskusi kegiatan di rumah itu juga bagian dari literasi. Bagaimana orang tua dapat mendukung anak menyediakan buku di rumah, menyediakan gambar-gambar yang menarik di rumah. Itu kalau di perkembangan anak usia dini itu perlu dilakukan untuk mendukung literasi anak. Jadi memang kalau itu mungkin orang tua yang berpikir seperti itu dulu, mereka yang pendidikannya masih rendah dan sebagainya. Jadi salah satu usaha sekolah untuk mengkomunikasikan hal ini adalah sekolah melakukan kelas pertemuan orang tua, bahwa guru bukan satu-satunya orang di sekolah yang bisa mengajarkan kebaikan tentang membaca misalkan, tapi orang tua lah yang juga harus mendukung bagaimana ketika di rumah, seperti itu. Berarti ternyata di sekolah selain bertemu dengan anak itu juga ada kegiatan parenting ya Bu? Iya, parenting, kelas pertemuan orang tua yang memang fokus membahas tentang hal ini. Dan itu kita giatkan, kita komunikasikan bagaimana orang tua di rumah. Tapi sebelum itu biasanya kita memfasilitasi orang tua tentang bagaimana di rumah. Jadi mendata kemampuan orang tuanya sendiri itu kita perlu tahu seberapa mereka mampu, seberapa mereka mau tentang hal ini. Oh berarti tapi dari respon para orang tua pun juga mendukung Bu akan mungkin kegiatan parenting atau selanjutnya setelah parenting itu apakah ada perubahan gitu Bu? Kalau perubahan secara signifikan itu belum melihat ke arah ke sana. Artinya perbaikan perkembangan itu kan sifatnya selalu menjadi perhatian. Jadi kan apakah setelah satu kali kelas parenting itu dapat mengubah kebiasaan anak? Itu tidak. Tidak. Jadi kita perlu melakukan komunikasi berkali-kali. Jadi kalau di tempat pendidikan anak usia dini di tempat saya itu kita mulainya dari 3 sampai 6 tahun. Dari masa itu selalu ada pendampingan. Jadi kalau menerapkan tentang literasi di rumah, bagaimana orang tua menerapkan hal ini, itu kita sudah dari awal berbicara tentang ini. Nanti di setiap periode kita bertanya tentang mereka. Tapi kebanyakan dari mereka adalah kesulitan dalam menyediakan bahan bacaan di rumah. Jadi sudah 6 tahun nih, sudah saatnya harusnya mereka berkembang secara kata itu, tapi ternyata kok tidak. Kenapa? Ternyata sebagian orang tua memang tidak menyempatkan untuk berkomunikasi ke anak, tidak menyempatkan untuk membacakan cerita. Kenapa seperti itu? Ya mungkin mereka nggak tahu, mungkin karena nggak sempat begitu ya. Jadi jadi ini masalahnya kompleks. Jadi kita nggak bisa menilai menilai secara umum apakah literasi ini bisa berkembang ke orang tua murid A atau murid B, itu sangat berbeda. Di kemampuan itu dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas orang di rumah. Iya Bu, tapi nih Bu Eka, selain dari sisi orang tua Ibu ya, yang menjadi mungkin salah satu alasan kenapa minat baca anak itu rendah ya Bu ya, selain dari kebiasaan atau yang tadi role model itu, terus juga mungkin minimnya buku cerita ya Bu yang ada di rumah. Tapi selain itu, apakah dari anaknya sendiri mungkin ada faktor-faktor lain ya Bu ya, selain dari orang tua gitu Bu, dari anaknya sendiri tentang minat baca yang rendah gitu Bu? Kalau di ilmu perkembangan anak, jadi anak itu memang sudah terlahir memiliki kemampuan tertentu gitu kan. Tapi ketika lingkungan itu tidak mendukung,
Jadi perkembangan yang harusnya bisa berkembang itu tidak. Begitupun dengan minat baca. Anak itu mungkin awalnya dia minat membaca gambar, membaca sesuatu di lingkungannya, tapi dia tidak menemukan orang tua yang mengajak komunikasi gitu kan. Akhirnya ya sudah, jadi anak itu akan menghilang dengan sendirinya. Jadi kalau anak itu faktor utamanya memang lingkungan di mana dia berada. Ketika lingkungannya mendukung hal perkembangan yang positif tentang literasi, tentang bacaan, tentang kebiasaan yang baik, itu ya mereka bisa mencontohkan hal itu ketika itu dicontohkan oleh lingkungan. Tapi ketika tidak, ya mereka berkembang sesuai dengan lingkungan. Lingkungan yang suka gadgetnya, suka pegang ponsel cerdas terlalu lama gitu ya. Akan mereka seperti itu. Atau orang tuanya sendiri memang dihabiskan waktunya untuk pegang ponsel cerdasnya. Jadi mereka juga seperti itu. Orang tua tidak memberikan batasan tentang berapa lama mereka pegang ponsel. Sebenarnya ketika sekarang itu kan malah justru lebih mudah. Jadi nggak punya buku bacaan pun itu nggak masalah, tapi orang tua bisa dapat mengaksesnya di gadgetnya, di ponsel cerdasnya. Lah pertanyaannya, kemampuan orang tua ke sana sudah ada apa belum? Atau ponsel pintarnya hanya digunakan untuk scroll media sosial yang nggak jelas gitu ya Bu ya. Jadi nilai positif itu sebenarnya banyak yang terdapat di ponsel cerdas. Tinggal bagaimana orang tua memanajemen tentang penggunaannya. Ya, wah berarti sangat sebenarnya berpengaruh juga ya Bu ya. Bagaimana cara kita menyikapi teknologi yang canggih ini. Tentunya dengan membaca ya Bu ya, minat baca anak itu bagaimana, dan juga lingkungan rumahnya itu ya Bu ya. Oh ya Bu ya. Terus ini Bu, dari Bu Eka sendiri itu ada nggak sih Bu bagaimana upaya untuk menumbuhkan minat baca anak nih Bu? Mungkin dari segi guru ya Bu ya, ataupun Bu Eka dari segi ibu dengan anaknya Bu Eka gitu Bu. Kita bahas dari segi guru dulu ya. Iya Bu. Kalau dari segi guru itu kan sekarang pemerintah sudah memberikan namanya bantuan operasional sekolah gitu kan, bantuan operasional sekolah. Lah itu kan bisa dialokasikan dana untuk membeli buku-buku bacaan. Jadi kalau di sekolah kita itu jadi setiap periodik itu menambahkan beberapa buku bacaan. Jadi lewat dana itu kita maksimalkan untuk menambahkan koleksi buku bacaan yang menarik untuk anak. Nah, sampai di sini tidak berhenti. Artinya ketika sudah membeli buku, kita perlu mempublikasikan kepada gurunya juga bahwa ini loh koleksinya bertambah seperti itu. Jadi literasi dalam langkah menambah buku bacaan di sekolah itu perlu dilakukan. Jadi mengganti judul yang sudah rusak atau menambahkan yang lama dan menginformasikan kepada guru, karena hal itu perlu. Jadi sebenarnya literasi itu membangun bahan membaca ke anak itu harusnya gurunya juga sudah terbangun. Jadi kalau guru sudah terbangun itu mudah, tapi tidak semua guru ternyata memiliki passion untuk ke sana. Jadi kan di komunitas kita harus selalu menggerakkan, artinya sekolah punya buku baru, silahkan dieksplorasi, silahkan dapat diambil untuk menjadi bacaan di kelas. Itu yang kita lakukan. Terus yang setiap hari dilakukan berarti salah satunya adalah membacakan buku cerita ke anak. Karena rentang waktu anak itu terbatas, jadi kita membaca buku tapi tidak buku-buku yang pendek, yang ceritanya pendek agar anak juga tidak terlalu jenuh. Tapi setiap hari
itu diberikan buku bacaan. Itu di sekolah gitu kan. Setelah diberikan buku bacaan, guru membukakan buku cerita, membacakan, ada sesi diskusi tentang bukunya. Jadi setiap yang dibacakan itu anak-anak ditanya atau anak-anak dipantik untuk memberikan pernyataan apa sih yang ada dalam buku cerita. Itu yang kita lakukan di baik yang usia 3 sampai 4 tahun, 4 sampai 5 tahun, sampai 6 sampai 5 sampai 6 tahun itu setiap hari kita lakukan seperti itu. Kalau di sekolahan. Karena keterbatasan kita, jadi sekolah itu sudah memiliki tempat kita itu sudah memiliki buku bacaan, tapi karena sarana prasarana itu belum mendukung perpustakaan, untuk sementara memang belum ada perpustakaan, tapi bahan bacaan itu selalu dibawa oleh guru di kelas. Jadi ada beberapa buku yang memang kita berikan ke anak-anak, baik itu dibacakan oleh guru ataupun dibacakan bebas, dibaca sendiri anak-anak. Paling tidak mereka membuka bukunya, membaca gambarnya gitu kan. Melihat bukunya gitu ya Bu ya. Jadi arahnya ke sana. Kita tidak berpikir bahwa membaca itu hanya tulisannya ada, bukan. Tapi ketika anak mau membuka, terus membaca, melihat gambarnya, yang menarik gitu terus ya. Dia tahu itu gambar apa, itu bagian dari menumbuhkan literasi anak. Tuh, bagaimana kalau di rumah? Sama, kalau di rumah berarti kita ada beberapa buku ya memang tidak khusus untuk anak, ada buku bacaan yang lainnya. Cuma jadi anak diajak untuk membaca buku setiap malam misalkan. Berarti kalau di tempat saya itu seringnya habis maghrib gitu kan, atau sebelum tidur. Itu dalam 1 pekan mesti bertemu itu. Kalau setiap hari belum rutin. Kalau setiap pekan pasti ada. Jadi ternyata itu juga di luar ekspektasi orang tua. Artinya ada bagian ketika anak itu mengambil 1 buku tentang ruang angkasa gitu kan. Saya sudah lupa, tapi ketika anak bertemu, oh Bu ini bulan, itu ternyata bisa. Jadi dari membacakan buku cerita itu memiliki nilai lebih untuk menambahkan kosakata ke anak juga. Jadi kalau orang tuanya lupa telah membacakan buku cerita, tapi anaknya tetap masih ingat. Iya. Jadi ada astronot, ada bulan, oh ternyata dulunya dia sudah pernah membaca buku cerita tentang ruang angkasa. Jadi itu yang di rumah seperti itu. Untuk penggunaan gadgetnya kita masih menggunakan, jadi tidak menghapuskan, nggak boleh itu enggak, tetap digunakan tapi dalam batas waktu tertentu. Jadi kalau kita itu setiap hari paling lama, kalau yang ponsel pintar itu, kalau ponsel pintar. Tapi kalau layar TV beda lagi. Oh iya. Ponsel pintarnya dibatasi paling tidak hanya setengah jam, dan itu pun 1 hari itu Bu. Itu pun yang dilihatkan itu tentang musik kesukaannya. Jadi misalnya kalau musik sukanya drum band, ya dilihatkan musik drum band, bukan untuk scroll media sosial yang yang bermacam jenisnya itu enggak. Iya, seperti itu literasi di rumah dan di sekolah. Kalau yang di rumah nih Bu, kan tadi mungkin dalam 1 pekan ada membaca bersama berarti ya Bu. Itu dari sang anak sendiri itu memilih bukunya sendiri atau dari Bu Eka yang ayo kita baca buku ini, atau malah putranya Bu Eka itu yang pengen baca buku ini gitu, atau bagaimana itu Bu biasanya? Kalau awal ya ditunjukkan, awal ditunjukkan buku apapun itu gitu kan. Setelah itu menjadi habit, setelah menjadi pembiasaan, itu mereka sudah milih sendiri. Kalau yang sekarang itu masih suka membaca
bagian organ manusia gitu kan, mata. Itu minggu ini masih topiknya itu organ manusia. Jadi menjaga kesehatan organ manusia itu menjadi topik di minggu ini. Itu yang mereka pilih. Mereka pilih itu karena ya kelihatan ada bukunya gitu kan, sudah ada bukunya. Jadi pilih. Kalau yang waktu awal memang kita yang memperlihatkan. Jadi kalau awal itu biasanya yang tentang lingkungan gitu kan, apa itu hewan gitu kan. Kalau istilah bukunya itu ensiklopedia gitu kan, itu yang pertama kali kita berikan. Jadi kalau selanjutnya sudah menjadi habit, itu mereka sendiri bisa memilih. Tapi pernah nggak sih Bu, anak itu mengalami kejenuhan gitu Bu? Misal itu pun sudah menjadi habit, itu nggak mau membaca gitu, maunya bermain yang lain misal, itu pernah Bu? Iya sering. Oh sering juga? Iya sering, tapi tetap walaupun itu sebentar, tetap kita lakukan. Jadi kalau mereka lagi malas buka, ya ibunya yang baca atau bapaknya yang bercerita gitu kan, tapi itu tetap dilakukan. Kalau misalkan masih suka-sukanya ya mereka buka sendiri, mereka baca gambarnya sendiri gitu kan. Itu yang kalau kadang malas ya, cuma memang bagaimana orang tua bisa memberikan motivasi untuk itu, atau bagaimana kebiasaan itu biar tidak menghilang karena oh iya ya wes ora usah dulu ya. Ya tetap dilakukan walaupun waktunya tidak lama gitu. Tapi untuk mungkin kan anak-anak usia dini gitu ya Bu ya, masih baca bareng gitu sama orang tuanya. Nah kalau anak yang sudah mulai beranjak dewasa nih Bu, itu bagaimana Bu cara menumbuhkan minat bacanya gitu? Kalau dari awal sudah terbentuk, itu secara otomatis ketika dia menemukan bahan bacaan itu akan dibaca. Jadi kalau anak yang besar, berarti anak yang kelas SD gitu kan, yang sudah lancar membaca, itu memang kalau di rumah itu, kalau di tempat saya gitu, anak yang besar, kakaknya itu membacanya nyaring. Berarti dibaca sesuai teks yang ada tertulis di situ dengan suara keras. Setelah itu dia bercerita sama ibu atau ibu bertanya, tadi baca ceritanya apa ya? Seperti itu untuk kakaknya. Tapi kalau untuk adiknya, itu adiknya dulu dipersilahkan untuk membaca gambarnya, terserah mau diterjemahkan apa. Setelah itu kalau dia masih tertarik, kita bacakan sesuai dengan teks yang ada gitu. Kalau yang besar seperti itu, yang besar itu membaca teks sendiri, terus kita berdiskusi ceritanya apa tadi. Gitu. Wah menarik sekali ya Bu ya. Oh ini Bu, mungkin kalau dari saya pribadi ya Bu ya, mungkin mulai dari sejak kecil ya Bu ya, mungkin kan bisa jalan-jalan kemana gitu, rekreasi kemana, mungkin suatu hari itu bisa mengajak anak untuk pergi ke perpustakaan kota atau ke perpustakaan yang umum gitu Bu, untuk mungkin menarik minat baca anak sendiri gitu Bu. Itu dari saya sendiri. Mungkin dari Bu Eka ada closing statement gitu Bu, mungkin saran-saran ataupun masukan bagi para guru ataupun orang tua untuk mengenai minat baca ini sendiri gitu Bu. Minat baca di era gadget sekarang, bagi saya adalah memaksimalkan teknologi itu adalah baik. Jadi itu nggak salah. Literasi kita tetap bisa ambil di ponsel cerdas kita, tapi untuk anak usia dini tetap baiknya menumbuhkan minat baca dari buku teks yang ada. Karena dari buku teks yang ada, anak bisa mengenal tekstur, bagaimana buku itu gitu ya. Kalau yang dewasa silahkan maksimalkan buku yang ada di ponsel pintarnya. Tapi bagi anak usia dini, bagi anak SD, buku teks itu tetap diperlukan agar minat baca mereka
atau agar fokus belajar membacanya itu tidak terganggu. Kalau di ponsel pintar ada game dan sebagainya gitu ya. Kalau di buku itu enggak, mereka lebih bisa fokus membaca buku bacaannya. Baik. Ya, terima kasih nih Bu Eka telah menemani kami dalam bincang santai episode pertama ini ya Bu ya. Semoga pembahasan kita ini dapat memberikan inspirasi dan wawasan baru kepada kita semua. Nah teman-teman, nantikan bincang santai kita di episode-episode selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.